Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam wa anzala fihi al-Qur'an wa ja'ala layalihi waqtal qiyam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah taklim Masjid Baitur Rahman yang saya hormati dan Allah muliakan, kita bersyukur pada hari ini memasuki hari yang ke-8 ya. Mudah-mudahan ini jamaah di sini tambah banyak ya, makin hari makin penuh masjidnya, jamaah subuhnya tambah banyak dari yang kemarin ya Pak Haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita terus semangat, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Para jamaah sekalian, ada yang menarik di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ya, bicara tentang menyempurnakan syariat, menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat 124 surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang berhasil menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan cuma sekedar menjalankan tapi menyempurnakan. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Nabi Ibrahim itu menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu kemudian beliau berhasil menyempurnakannya. Jadi para jamaah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa kalimat yang dimaksud dalam ayat ini adalah perintah Allah dan larangannya. Dan Allah menyebut bahwa itu adalah ujian. Ibtala Ibrahim rabbuh. Jadi ada banyak perintah, larangan Allah termasuk di bulan Ramadan ini, di mana itu dalam bahasa Al-Quran ayat ini adalah sebagai ujian buat kita. Allah sudah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, Allah panjangkan umur kita, Allah kasih kesempatan ketemu Ramadan tahun ini. Nah bagaimana? Wah, ini merupakan ujian dari Allah. Bisakah kita menjalankan hari-hari Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Nah, Nabi Ibrahim menjadi salah satu nabi yang direferensikan oleh Allah untuk menjadi uswah hasanah ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taghabun, beliau berhasil fa'atammahunna, menyempurnakannya. Nah, bagaimana itu Nabi Ibrahim menyempurnakannya para jamaah? Ternyata ayat lanjutannya Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kalau ada yang mau buka mushafnya boleh, surat Al-Baqarah 124. Ya, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam buat manusia, sebagai teladan. Imam itu sebagai pemimpin, panutan. Nah, ini para jamaah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menyambutnya, statement Allah yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dijadikan sebagai imam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan qala wa min dzurriyyati, apakah termasuk anak cucu keturunanku? Qala la yanalu ahdi dzalimin, kata Allah, sesungguhnya janjiku itu tidak akan mengenai, tidak akan menimpa orang-orang yang zalim. Bapak Ibu para jemaah sekalian berbahagia,
Paham tidak ayat ini lagi ngomongin apa? Bahwa yang pertama jelas pesannya bahwa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimat, dengan perintah dan larangan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berhasil menyempurnakannya. Lalu ayat berikutnya, lanjutannya, Allah mengangkat dia menjadi sebagai imam, pemimpin. Banyak orang yang mengira bahwa diangkatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini sebagai pemimpin itu adalah karena keberhasilan beliau menyempurnakan perintah dan larangan Allah. Karena beliau telah berhasil menyempurnakannya, maka diangkat menjadi imam. Itu makna yang terbesit para jamaah ketika kita membaca ayat ini. Benar apa betul, Pak? Kapan Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam? Karena dia sudah menyempurnakan perintah. Tapi ternyata dalam tafsirnya, dalam beberapa tafsir yang sederhana itu tafsir Al-Wajiz itu mengatakan bahwa kalimat Allah mengatakan aku menjadikan kamu sebagai pemimpin itu bukan hubungan sebab akibat dari ayat sebelumnya. Tetapi itu adalah sebagai bentuk contoh bagaimana Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimatnya. Bagaimana Nabi Ibrahim menyempurnakan perintahnya, berarti Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu dia berharap dan berdoa agar perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu, larangan dan perintah itu dia bisa melaksanakannya kalau dia dianugerahi seorang anak keturunan yang soleh. Saya ulang para jemaah, bahwa Nabi Ibrahim mengatakan untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala saya membutuhkan qala wa min dzurriyyati, anak-anak saya, karena kalau enggak didukung sama anak saya enggak bisa saya bisa menyempurnakan perintah Engkau ya Allah. Ya. Jadi diantaranya pernah kita bahas yaitu perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, salah satunya apa, Mak? Perintah untuk menyembelih putranya. Bisa nggak dia menyembelih putranya kalau putranya nggak soleh? Nggak bisa. Jadi di sini yang ingin saya angkat, Bapak Ibu, dalam pagi hari ini adalah bahwa di antara kesuksesan ibadah Ramadan kita adalah kita sempurnakan dengan kita memberikan perhatian, mengajak ya kepada keluarga kita sama-sama dalam menghidupkan hari-hari Ramadan ini dengan ibadah. Volumenya bisa dikecilin. Di atas. Di atas. Biarin ya. Saya takutin nular doang aja. Takut nular pada tidur juga. Baik, Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang berbahagia. Jadi jangan lupakan bulan Ramadan ini adalah momen berharga kita untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Memperhatikan generasi penerus. Karena tanpa mereka kita didik jadi anak yang soleh, kita tidak bisa menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan belum sahur dia. Hah? Baik. Jadi bahwa hari ini Bapak Ibu boleh lihat ketika kita ke pasar, ke mall atau ke jalan-jalan umum deh. Kalau kita mainnya di masjid aja, di kampung aja mungkin banyak yang puasa. Tapi kita agak ke sana dikit, itu pinggir-pinggir warung-warung itu siang-siang sate, apa tuh makanan itu banyak itu. Yang siang-siang itu tetap buka. Ya, di perkantoran, depan-depan perkantoran itu yang makan bukan non muslim. Yang makan bukannya orang tua, tapi orang anak muslim yang muda pada nggak puasa. Nah, kenapa mereka banyak yang tidak puasa? Lalu kemudian belum lagi banyak yang tawuran, Pak, ya. Di Ramadan ini banyak yang tawuran malam-malam.
di mana-mana itu. Kenapa sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu? Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kelemahan kita dalam mendidik keluarga kita dari awal ketika mereka masih kecil. Mungkin belum dibiasakan untuk berpuasa, sehingga udah besarnya mereka tidak mampu untuk berpuasa. Mungkin tidak ditanamkan nilai-nilai akhlak sehingga mereka menjadikan hobinya itu adalah tawuran. Ya, paling banter ya juga adalah paling nanti main game ya dan lain sebagainya. Jadi betapa pentingnya bahwa kesempurnaan ibadah kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah memberikan perhatian kepada generasi dan penerus kita. Dan ini ditujukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim itu membangun ketaatan bersama anaknya. Beliau melibatkan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idh ja'alnal baita, ayat 225-nya, mathabatan linnasi wa amna. Ingatlah ketika kami menjadikan Makkah ini, rumah Allah, Baitullah ini ada sebagai tempat manusia itu berdiri, beribadah, dan juga tempat yang aman. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk membersihkan, mensucikan. Nabi Ibrahim membersihkan, kalau Nabi Ismailnya tidak soleh, bisa nggak? Nggak lulus dia dalam ujiannya. Karena Nabi Ismail soleh, maka Nabi Ismail kemudian mau membantu bapaknya. Lalu kemudian para jemaah sekalian yang berbahagia, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa memberikan pendidikan kepada anak itu dirinci sekali di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam ayat mungkin kita akan dapatkan secara umum saja, Pak. Yaitu di surat At-Tahrim umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ketika kita berpikir kita ingin takut neraka, jangan kita pikir bahwa kita akan selamat dari neraka diri kita saja, tapi anak-anak, keluarga kita pun menjadi tanggungan kita. Jadi orang tua itu menanggung bagaimana anaknya, pendidikan anaknya, masih kecil tentunya ya. Lalu kemudian di dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri kamu dan anak-anak kamu itu akan ada yang menjadi musuh buat kamu. Maka ini secara umum adalah tanggung jawab orang tua adalah mendidik keluarganya. Wabil khusus ini adalah istri dan anaknya. Kenapa istri? Karena istri adalah ibu dari anak-anak. Istri adalah yang mendidik anak-anak kita ketika kita lagi kerja. Ketika kita lagi nggak ada di rumah, itu yang memainkan pendidikan adalah istri. Kalau istrinya tidak dibentuk juga, tidak dididik juga, maka dia akan mengajarkan kepada anak-anak kita yang nggak baik juga. Dia akan lalai juga dalam mendidik anak-anak kita, para jemaah. Dan adalah bukti apa bahwasanya orang tua itu bertanggung jawab terhadap anaknya dalam pendidikan keluarga. Bahwa kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Itu di suatu ketika disebutkan para jemaah, Nabi SAW bagaimana perhatiannya dan mendidik para sahabat agar mereka itu memiliki perhatian terhadap keluarganya. Ya, di antaranya para jemaah kita lihat perhatian Nabi SAW adalah kepada
orang tua yang datang kepada Nabi membawakan bayi? Ada para jamaah dulu banyak para sahabat yang mendapatkan melahirkan anak, lalu kemudian dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau diapain para jamaah? Mau dimintakan doa. Lalu kemudian sebelum didoakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahniknya. Ya, mentahnik itu apa para jamaah? Memasukkan kurma, dikunyah dulu, dilumat supaya apa? Jadi cair. Lalu kemudian ditempelin ke mulut bayi itu, ntar disedot sama bayinya itu. Nah, itu yang masuk ke dalam mulut bayi itu adalah makanan terbaik, yaitu kurma, dan ada bercampur dengan liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doanya. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangkan anak oleh para sahabat, Nabi memberikan perhatiannya untuk agar supaya anak ini nanti tumbuh besar menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, dia dilakukan yang menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mentahniknya. Ya, Bapak Ibu, cucunya, cucu nih Maya, jangan lupa itu kalau dapat salah satu bentuk perhatian kita dari masih bayi itu sudah dikondisikan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian para jamaah, satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang ibu membawa anaknya perempuan, lalu kemudian anaknya itu pakai gelang, ya, dari emas gelangnya. Mungkin buat kita kalau melihat, pikiran kita apa Pak? Wah, ini bapaknya tajir berarti nih ya, anaknya dipakein gelang, gitu, gelang emas. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diam melihat hal itu, dan dia mengajarkan kepada para sahabatnya, dan dia bertanya kepada ibunya, apakah kamu sudah keluarkan zakatnya atau belum dari emas ini? Tidak saya keluarkan, kata ibunya. Lalu kemudian asa ayasurruki, apakah kamu senang nanti jika seandainya pada hari kiamat nanti diberikan kalung atau gelang itu dari api neraka? Coba perhatikan para jemaah, di situ kalimatnya adalah yang dikalungkan dengan gelang dari api neraka itu ibunya atau anaknya? Ibunya, yang pakai anaknya. Ya kan? Tapi ditanya, apakah kamu sudah keluarkan zakatnya? Belum. Sudikah kamu nanti pada hari kiamat gelang ini dipakaikan kepada kamu, kepada ibunya, bukan kepada anaknya? Dari neraka, dari api. Maksudnya apa para jemaah? Bahwa gara-gara kamu memakaikan gelang emas ini yang belum dikeluarkan zakatnya, maka itu menjadi tanggungan siapa dosanya? Tanggungan ibunya. Bahwa orang tua itu bertanggung jawab atas anaknya itu adalah, ini dia dalilnya para jemaah. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu merealisasikannya seperti apa? Ya, ternyata para jemaah bukan hanya sekedar disuruh untuk sholat rajin, yaitu wajib, ya, memerintahkan anak untuk sholat, tetapi juga sampai jaga menjaga jangan sampai masuk ke dalam neraka. Jadi orang tua bertanggung jawab akan hal ini. Kemudian disebutkan lagi di dalam hadis yang lainnya, ya, dari ya, di suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan rombongan di perjalanan, lalu tidak kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rombongan tersebut. Nabi pun tidak kenal dengan mereka. Nabi tanya, manil kaum, siapa ini, rombongan mana, dari mana? Ternyata mereka lagi mau berangkat ke Mekah, mau ke Ka'bah, mau haji. Lalu kemudian, kamu siapa? Ditanya. Saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas saja ada seorang wanita, ibu-ibu mengangkat anaknya, masih kecil Bapak Ibu, diajak pergi haji. Lalu kemudian dia tanya, alihada hajjun, wahai Rasulullah, apakah buat anak yang sekecil ini udah boleh haji atau belum? Lalu Nabi menjawab apa? Naam walaki ajrun, ya, dan kamu pun mendapatkan pahala. Artinya apa para jamaah? Kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini, bahwasanya
orang tua itu bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya meskipun anaknya belum balik. Jadi kalau dia ada perbuatan dosa, yang menanggung adalah bapaknya atau ibunya. Ya, kenapa tidak dilindungi? Ya, kalau dia mendapatkan pahala, maka bapak ibunya pun mendapatkan pahala. Nah, di sini para jemaah sekalian yang berbahagia, orang tua itu harus memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak. Karena itu adalah bagian dari nanti kita ketika kita sudah tua. Bahwasanya kita tidak akan bisa menunaikan, menyempurnakan perintah Allah dan larangan Allah kalau anak-anak kita itu tidak dikondisikan soleh dan solehah para jemaah. Sekarang ini mohon maaf para jemaah, kalau ada orang tua melihat anaknya sukses, sudah punya rumah mewah, ya, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, ya, meskipun itu boleh dari korupsi, boleh dari perbuatan yang haram, tapi seolah-olah dia sudah menganggap dirinya itu sukses dalam hidupnya. Padahal kesuksesan hidup orang tua itu adalah ketika melihat anak-anaknya itu, dia bukan sukses dari segi dunianya, tapi ukurannya adalah bagaimana komitmen dia terhadap agama, sholatnya para jemaah terutama. Jadi saya rasa para jemaah, kebahagiaan, ketenangan hidup itu di masa tua, ya, boleh dirasakan yang udah pada tua ini ya. Mohon maaf, kayak saya muda aja. Ya. Melihat anak-anak kita kalau ada yang tumbuh dia tidak sholat berjamaah, sedih. Dan kita mau meninggal dunia ternyata meninggalkan generasi kita enggak pada sholat, sedih Pak. Ya, mendingan kita lihat mereka itu ekonominya biasa saja tapi menjaga ibadahnya, ya, benar akidahnya, daripada kemudian uangnya berlimpah tapi ternyata terhadap kewajiban orang Tuhannya, Robnya itu dia tidak tunaikan. Lihatlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub alaihissalam itu memastikan kepada anak-anak cucunya bahwasanya mereka disuruh berkomitmen terhadap Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat lanjutannya para jemaah. Jadi di antara nasihat-nasihat wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya adalah, nah, sesungguhnya Allah sudah memilihkan satu agama buat kamu, maka jalani dengan baik dan jangan sekali-sekali kamu meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi para jemaah sekalian, nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya itu adalah mengkondisikan mereka itu untuk komitmen terhadap Islam. Belum lagi Nabi Yakub alaihissalam ketika mau meninggal dunia, disebutkan pada ayat lanjutannya para jemaah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Ataukah kamu menyaksikan, menjadi saksi ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia? Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak meninggal dunia, kalau bapak sudah ada, apa yang akan kalian sembah? Nah, jadi sampai meninggal dunia itu perhatiannya yang paling utama adalah terhadap bagaimana perkembangan anaknya nanti. Kalau aku sudah tidak ada, bukan nanti makan apa, ya, nanti tinggal di mana, karena itu semua sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang akan kalian sembah? Mereka memastikan anak-anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang ilahan wahida, Tuhan sembahan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Kami berserah diri semuanya. Begitu para anak yang menjawab seperti itu semua, baru dia tenang para jemaah, meninggalkan generasi-generasi yang dalam keadaan selamat, ya, agamanya. Nah, ini para jemaah sekalian yang berbahagia, menjadi penting bulan Ramadan ini untuk kita siapkan bahwa hari-hari saat kita berbuka, saat kita sahur, itu berkumpul dengan anak-anak, dengan keluarga kita, lalu berikan nasihat, berikan pesan-pesan agama kepada mereka. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, jadi ini rentetan ayat ini dalam surat Ibrahim, dalam surat Al-Baqarah dari ayat 124, 125 dan seterusnya,
itu adalah tips dari Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu mendidik anaknya. Termasuk para jamaah adalah doa yang terpanjatkan oleh Nabi Ibrahim pada ayat yang 129. Ya, isi doanya. Ya, apa sih yang dibaca oleh Nabi Ibrahim sampai anak-anaknya jadi pada nabi? Suksesnya bukan jadi orang kaya, tapi jadi para nabi, jadi nabi para jamaah. Itu kira-kira doanya apa? Bapak Ibu kalau ngedoain buat anak cucu, doanya yang mana pilihnya? Yang mana Pak? Biasanya Robbi habli minas solihin, itu doa yang umumnya. Apalagi yang biasa kita doakan pakai bahasa Indonesia, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu juga ya ada di surat Al-Furqan. Tapi ada satu doa yang menarik yang membuat saya itu berenung para jamaah. Surat Al-Baqarah ayat 29. Doa di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat 129. Minta apa ini para jamaah Nabi? Rabbana, ya Tuhan kami, wab'ats, dan utuslah, wab'ats, kirimlah, fihim, ke tengah-tengah mereka. Siapa merekanya? Yaitu anak cucu keturunannya. Karena rentetan ayat ini lagi ngomongin Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim minta, ya Allah, utuslah pada mereka. Utus apa? Rasulan, seorang rasul. Rasul yang seperti apa? Minhum, dari kalangan mereka sendiri rasulnya, dari bangsanya, dari kaumnya, yang dari bahasanya, dari mereka. Rasulan minhum. Begitu detail sekali isi doanya para jemaah. Mintanya itu detail sekali. Menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang visioner. Nabi Ibrahim itu memikirkan masa depan anak cucu keturunannya. Sehingga yang dia minta itu bukan cuma sekedar rezeki yang barokah. Bukan cuma sekedar minta harta. Bukan cuma sekedar minta kesehatan. Tapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah utus seorang rasul. Yang bagaimana sampai didetailkan. Rasulnya jangan dari orang-orang yang jauh-jauh. Dari kalangan mereka sendiri. Berarti dari bangsanya. Berarti bahasanya sama, ya, supaya apa namanya, mengetahui latar belakangnya, mengetahui adat kebudayaannya. Rasulan minhum. Apa tugas Rasul tersebut? Sampai didetailkan oleh Nabi Ibrahim. Rasul tersebut nanti akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu ya Allah. Ya, jadi Rasul kalau dulu adalah Rasul, kalau di kita sekarang udah nggak turun lagi Rasul, udah nggak ada Nabi lagi. Berarti dalam konteks kita adalah minta apa tuh Pak? Minta apa kira-kira? Bukan sekedar minta ilmunya Pak Bu, tapi minta dikirimkan buat anak kita seorang guru, seorang pembimbing, seorang pembina, seorang yang akan bisa mentor, apa lebih bahasa keren lagi? Coach ya. Coaching, coach ya. Seorang apa, pelatih apa, coach itu pendamping ya. Jadi mintanya adalah seorang guru, seorang rasul. Nanti rasul tersebut jangan ngajakin mancing. Maaf tukang yang mancing ya. Ntar saya dibully lagi nih. Maksudnya bukan cuma sekedar ngajakin begitu, main game, ngajakin main bola, bukan, tapi juga membacakan ayat-ayat engkau. Yaitu membacakan Al-Quran. Guru orang yang akan mengenalkan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Guru yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Islam. Kenapa? Karena ternyata para jamaah, anak-anak kita itu tidak belajar dari kita saja. Di rumah kita yang ngajarin. Kita bacain ayat bisa, kita nasihatin bisa. Kalau bapaknya bisa itu ngerti Al-Quran, disampaikan. Nah, kalau kitanya nggak bisa, nggak ngerti juga, kan kita berharap dari orang lain, ya kan? Kalau kitanya masih hidup, kalau kita udah meninggal, nanti kedepannya bagaimana? Yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah utus, pertemukan dia dengan mentor, dengan guru,
yang bisa membimbing mereka. Jadi ada orang yang dinasihatin sama orang tuanya kurang begitu respon, ya, kurang begitu respect, tapi begitu sama orang lain dia denger itu, Pak. Ada anak bagus banget, ternyata bapaknya biasa-biasa aja. Ini orang hafal 30 juz tapi bapaknya biasa aja. Dari mana? Dari gurunya. Jadi kalau cuma kita saja, itu mungkin kita terbatas para jemaah. Ya. Tapi kita minta dia main ke sono, dia main kemana, jangan menjadi nauzubillah. Udah kita ajarin di rumah yang baik, yang benar, begitu di luar ketemu sama guru yang kagak benar, lah dirusak di luar. Ya, kita Nabi Ibrahim minta dipertemukan, diutus buat mereka, Rasulullah minhum yatlu, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab, wal hikmah, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka, mensucikan diri mereka, hati mereka, jadi menjadi orang yang baik pada jamaah. Lalu kemudian innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha aziz, maha perkasa, maha bijaksana. Doa Nabi Ibrahim yang ini siapa yang udah ngamalin, Pak? Nah, emang ada Ustaz, baru denger nih hari ini. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ini menarik sekali, doa ayat ini begitu kita tadabburi para jamaah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang bukan instan. Sesuatu yang instan maksudnya apa, Pak? Kayak tadi kita minta doa Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku orang-orang anak-anak yang soleh. Itu menurut saya itu instan, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan anak cucu keturunan yang menjadi penyejuk mata. Menurut saya itu instan, Pak. Jadi minta langsung aja didatangi anak kita jadi anak yang soleh. Padahal anak menjadi soleh itu adalah butuh proses enggak? Butuh proses, dan Nabi Ibrahim brilian, cerdasnya. Beliau berdoa bukan cuma sekedar meminta hasil, ya, bukan minta hasil yang sudah jadi, tapi Nabi Ibrahim minta juga prosesnya. Bahwa dalam membentuk seseorang anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah itu membutuhkan seorang mentor, membutuhkan seorang pendamping, ya, dia membutuhkan guru para jamaah, dan guru itu menjadi faktor yang paling vital dalam pendidikan anak. Mursyid gitu. Di kita kan susah nyari guru, Pak, juru ngaji susah, akhirnya yang ada aja dah, yang penting dia mau ngajar. Yang penting dia mau ngajar, ya kan? Nah, habis yang lain pada kagak mau, pada siapa, yang penting ada. Guru itu harus dicetak dulu gurunya, dilatih dulu, dibentuk dulu gurunya, baru itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah meminta kepada Allah, itu adalah bagian dari mempersiapkan gurunya, ya. Dan kemudian dikabulkan tidak pada jamaah doa ini oleh Allah? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah siapa yang diutus oleh Allah Rasul untuk mereka? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan adalah hasil jawaban doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, tertuang dalam bentuk doa Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah perhatian beliau terhadap generasi penerus. Maka kita persiapkan perjalanan Ramadan ini, salah satunya adalah untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ada nggak Bapak Ibu kita nemuin anak yang susah banget disuruh puasa? Jangankan puasa, Ustaz, sholat aja susah, disuruh puasa. Pagi-pagi udah minta duit jajan. Ada, tapi ada juga nggak anak yang begitu disuruh puasa, bisa, dia masih kecil juga. Padahal masih usia TK, masih usia SD, gampang puasanya. Ya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu juga tidak lepas dari apa yang kita lakukan, para jamaah.
yaitu kedekatan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa orang tuanya, usaha orang tuanya. Ya, seperti tadi para jamaah, ketika sebelum Islam sudah mengajarkan dari sebelum anak itu ada dalam perut itu sudah disiapin dalam Islam itu. Ya, dengan syariat apa? Menikah itu cari siapa orang yang bakal menjadi pasangan hidup kita, orang yang akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Itu sudah dikondisikan buat anak-anak kita. Begitu sudah hamil, sudah dikondisikan lagi. Begitu lahir, sudah dikondisikan lagi dengan berbagai macam syariat. Seperti tadi tahnik, ada akikah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah sebuah proses yang berjalan, yang insya Allah itu akan membentuk kesolehan anak-anak kita nanti di kemudian hari. Kemudian juga belum lagi bagaimana Nabi SAW itu bersikap kepada anak-anak para jamaah. Itu kata Anas bin Malik. Anas itu adalah seorang yang pernah tinggal dengan Nabi SAW tidak kurang dari 10 tahun satu rumah. Kita kalau dengar ada orang tinggal satu rumah, umumnya gue tahu itu kartunya dia. Biasanya jelek-jeleknya, bobrok-bobroknya gue tahu tuh. Dia depannya aja itu di luar pakai peci, pakai baju koko, pakai jubah aja, wah di dalamnya. Nah itu kita kelihatan boroknya. Tapi Nabi Muhammad SAW kata Anas bin Malik, aku 10 tahun lebih tidak kurang tinggal bersama Nabi, aku tidak pernah mendengar di rumahnya itu ada suara keras, suara meninggi, teriak, weh, tolong, nggak ada keluar teriak-teriak itu, sial lo, ya, kalimat-kalimat, apalagi kalimat kotor, ya, apalagi sampai gelas terbang, piring terbang, gumprang, nggak ada. 10 tahun itu udah teruji benar. Dan Anas bin Malik mengatakan, ma ra'aitu ahadan arhamu bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sepengetahuan aku tidak ada manusia yang paling sayang kepada keluarganya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah kepada umatnya, tapi beliau mengawalinya dari rumahnya dulu. Dan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, mereka sudah diterapkan dulu, baru kepada keluar. Dan itulah testimoni dari Anas bin Malik. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling menyayangi keluarganya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada anak-anaknya. Pernah suatu ketika Anas bercerita, bukan kepada anak-anak keluarganya saja, tapi kepada anak-anak generasi Muslim pun begitu. Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan anak-anak lagi pada main, ya, bersama-sama dengan Anas. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka dan masing-masing disamperin, diusap kepalanya atau pipinya. Kita kan nggak nyampe sebegitunya, ya, ya. Tong, jangan main di sini, paling jangan berisik lu, bener lu, paling nasihatin begitu. Assalamualaikum, disentuh sama dia, satu-satu senyum, bagaimana kabar, disapa semuanya. Gimana dengan anak-anak merasakan kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam makan bersama, berboncengan dengan sahabat Ibnu Abbas, itu nggak sungkan. Nabi usianya yang sudah tua, ya, tapi berboncengan dengan anak muda. Dan disitulah Nabi mengambil kesempatan untuk menasehatinya Ibnu Abbas, ya, dengan Muaz bin Jabal juga. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan anak yang sedang sedih, disapa sama dia, ya, dan disapanya dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan buat dia. Dipanggil dengan bukan nama aslinya. Kalau panggil nama aslinya mungkin biasa, tapi dipanggil dengan sebutan yang membuat dia senang. Ya, pernah ketika itu ada anak sedih, dipanggil sama Nabi Muhammad, ya Aba Umair, namanya, dipanggilan Aba Umair. Padahal namanya bukan Aba Umair, tapi dipanggil sama Aba Umair. Bagaimana kabar burung kamu? Jadi ternyata dia punya burung kesayangan, ya, burung peliharaan, tapi belum ada sangkar dulu, ya, mungkin. Lalu kemudian ditanya, bagaimana kabar mahalun Nughair? Gimana burung kecil kamu itu? Namanya Nughair burungnya. Ternyata dia sedih karena burungnya meninggal, burungnya mati. Lalu kemudian dia merasa tersanjung dengan teguran Nabi Ibrahim. Oh, sampai perhatian tahu nama burungnya. Lalu kemudian meninggal, lalu kemudian
diajak main, setelah itu diajak sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap generasi. Dan alhamdulillah di sini kebetulan juga ada anak-anak remaja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk bisa mendidik generasi-generasi nanti penerus kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja para jamaah ya. Ya bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab apa enggak? Ya, mau tambahin boleh. Kita punya satu program buka puasa sama Asman. Pimpinannya Ustaz Malam. Masya Allah. Beliau sesuatu yang sangat bapaknya anak-anak. Peduli betul sama. Apa kira-kira kiat-kiat yang menarik yang paling baik untuk Ramadan sama anak? Yang ada di komplek ini. Pas di bulan Ramadan. Iya. Kira apa? Poinnya aja. Poinnya diantaranya ada beberapa trik-trik yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekati anak. Yaitu yang pertama kalau masalah doa ya udah itu sudah tidak bisa terpisahkan kalau mendoakannya. Yang kedua kalau masih kecil itu ditahnik sudah tadi sudah saya singgung itu waktu masih bayi ya. Tapi yang sudah mulai beranjak dewasa itu mengajarkan untuk cinta kepada masjid. Ya, Nabi pernah mengajak Hasan dan Husain ya ke masjid. Itu masih kecil, Pak. Hasan Husain itu. Sehingga ketika Nabi sedang sujud, kok lama bener nih, gak bangun-bangun. Kenapa nih ya, nggak takbir-takbir? Ternyata lagi lagi ditindiin sama cucunya. Dan lagi ditindiin sama cucunya jadi lama, kirain ketiduran gitu. Terus kenapa selesai sholat ditanya engkau? Aku tidak ingin melukai hati anak kecil itu dengan biarkan saja dia sudah selesai ya mainnya baru aku naik. Kalau kita kan gini dulu, tapi dibiarkan sama Nabi. Ya, tentu ini bukan sholat wajib ya sholat sunnah mungkin. Jadi para jamaah di sini poinnya adalah mengajarkan mereka cinta kepada masjid. Kedua, merebut hati mereka, jangan mengecewakan mereka dengan kalimat-kalimat kita yang sumpah serapah, membentaknya, menghardiknya. Kalau emang ada salah, namanya juga anak kecil, ya. Kalau bapaknya yang berbuat salah, baru kita kasih tahu omelin, ya. Tapi kalau anaknya, jangan. Itu poin diantaranya. Sehingga mereka itu bertemu dengan masjid, bertemu dengan kita menjadi sesuatu yang menyenangkan, menenangkan, tidak menakutkan, apalagi horor. Awas ada Pak Ustaz Abdul Manaf, awas ada Bang Haji. Nah, itu berarti udah kehadirannya udah nggak diharapkan, ya. Itu diantaranya. Dan Nabi suka memberikan panggilan-panggilan gelar kesayangan. Jadi bukan disebut namanya, tapi gelar kesayangan. Seperti tadi, ya Aba Umair. Wahai anak yang soleh, anak yang rajin, anak yang itu panggilan-panggilan yang bisa menyenangkan hati mereka. Gitu. Wallahu alam itu diantaranya dan memberikan sentuhan-sentuhan, usap kepalanya, bentuk pipinya dan lain sebagainya. Wallahu alam bishawab. Astaghfirullahaladzim ya Allah lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu intafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.